Oke, kita kembali masuk dalam doa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan dalam kebaktian ini untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap orang yang mengikuti acara ini. Dan tolong pimpin arahkan berkati acara firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani pikiran khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri menambahi, mengurangi, mengubahkan. Supaya setiap kata yang dia ucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan betul-betul bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tolong semua dalam mendengarkan Tuhan, berikan keterbukaan, berikan kesegaran, dan juga berikan mereka kesadaran bahwa biarpun ini suatu kebaktian online dan mereka ada di rumah atau di tempat yang mereka sendirian saja, tapi tetap kalau mereka sungguh-sungguh berbakti, Tuhan hadir, dan biarlah ada rasa hormat dan kesadaran akan hal itu, dan keseriusan di dalam mengikuti kebaktian ini. Tolong mereka juga serius dalam mendengar, dan betul-betul berkonsentrasi dari awal sampai akhir, dan berikan mereka terang secukupnya supaya bisa mengerti, dan tolong berikan mereka ketundukan supaya mereka percaya pada kebenaran firman, dan biarlah apa yang mereka mengerti ini bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mereka sampaikan juga kepada orang-orang lain. Setan kami tahu selalu bekerja di dalam setiap acara firman, dan kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah tema yang kelihatan aneh, saudara ya. Padahal saya ini melakukan eksposisi dari Yohanes 2, 1 sampai 11, yang sudah 6 kali kita eksposisikan. Tapi ini sajian ketujuh ini kok rasanya kalau dilihat temanya kok sama sekali tidak cocok gitu ya. Pengalegorian atau perohanian arti ayat Alkitab. Tapi saudara, ini tetap cocok karena memang nanti mungkin bukan pada awal tapi agak ke tengah sedikit. Kita mulai akan membahas tentang orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat dari teks ini, ayat-ayat tertentu, dengan cara yang kelihatannya kreatif dan kelihatannya bagus dan kelihatannya bahkan juga menghasilkan ajaran yang bagus. Tetapi sebetulnya salah sama sekali. Jadi yang kita akan bahas nanti adalah penafsiran-penafsiran salah itu, dan kita lihat salahnya ada di mana, dan bagaimana apa alasannya salah, dan sebagainya. Mari kita membahas Yohanes pasal 2 ini, dan kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oh, ini langsung saya kira ya. Jadi langsung saya membahas penafsiran yang salah, saudara ya. Jadi kita sampai pada poin yang ke-9, yang lalu itu sudah poin yang ke-8. Dan ini saya akan tunjukkan macam-macam penafsiran yang salah tentang mujizat air menjadi anggur, bahkan dengan hal-hal yang lain yang ada dalam cerita ini pokoknya ya. Kalau saudara membaca komentar-komentar para penafsir yang salah ini, maka ini nanti akan kelihatan sebagai sesuatu ajaran yang bagus dan kelihatannya sangat kreatif ya. Tapi hati-hati dengan hal itu. Kreatif, kelihatannya bagus, kelihatannya belum tentu benar. Saudara, yang pertama ini mungkin tidak terlalu menyolok ya. Bible Knowledge Commentary itu mengatakan kontras antara keadaan lama dan jalan atau cara yang baru adalah jelas. Apa yang dimaksudkan dengan kontras ini? Yang dia bicarakan adalah air yang menjadi anggur. Air dan anggur dikontraskan oleh dia. Dan dia mengatakan itu adalah kontras antara keadaan lama dan jalan atau cara yang baru. Jadi air itu dia semacam simbolisir menunjuk pada keadaan lama, dan anggur jalan atau cara yang baru, dan dua ini dikontraskan. Dan menurut dia itu adalah jelas. Dan dia memberikan ayat Yohanes 4 ayat 13 dan Yohanes 7 ayat 38-39, kita akan lihat saudara ya. Yohanes 4 ayat 13, saya baca terus juga sampai dengan ayat 14-nya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ini Yesus dengan perempuan Samaria yang dia minta air dan sebagainya itu ya, lalu terjadi pembicaraan. Dan Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, pada waktu dia berkata, barang siapa minum air ini jelas-jelas adalah air yang berarti hurufiah. Tapi pada waktu dia mengatakan minum air yang akan kuberikan kepadanya, yang membuat orang itu tidak akan haus untuk selama-lamanya, ini tidak mungkin diartikan secara hurufiah. Jadi sekalipun dua kata yang sama-sama air, tetapi air yang pertama itu hurufiah, dan air yang kedua itu jelas bukan hurufiah. Juga air yang kedua itu dibicarakan selanjutnya di sini, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan jadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, di sini dikontraskan, kalau dalam ayat ini memang dikontraskan antara air yang pertama yang dibicarakan yang adalah air hurufiah. Itu ya memuaskan sebentar kalau orang haus ya. Tapi dia akan haus lagi. Jadi kepuasannya itu sangat sementara, sangat sebentar. Tapi kalau minum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan haus lama-lamanya. Jadi semacam mata air memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Dan ini menunjukkan kalau saudara percaya kepada Kristus, maka saudara mendapatkan air ini. Tentu syaratnya mendapatkan air ini datang dan percaya kepada Kristus. Maka saudara mendapatkan kepuasan yang bukan cuma sementara, tapi kepuasan yang kekal. Bahkan bisa jadi memancar. Nanti mungkin bisa disampaikan kepada orang-orang lain yang ikut nanti mendapatkan berkat rohani itu, mendapatkan kepuasan karena mereka datang kepada Kristus. Saudara, kalau sampai saat ini saudara cuma cari hal-hal duniawi dan menganggap itu menyenangkan, menganggap itu memuaskan dan macam-macam hal yang lain. Ingat saudara, dan rasakan sendiri, introspeksi sendiri. Hal rohani apapun itu, apakah itu uang, apakah itu kesenangan, piknik, jalan-jalan, apakah itu seks, apakah itu cewek, atau apa saja. Ketenangannya memang senang, sementara. Nggak bisa tidak. Dan sudah akan haus lagi.
Terus kejar, terus kejar, terus kejar. Akhirnya makin lama makin mencandu terhadap kesenangan itu. Dan kalau kita mencandu, makin lama makin tidak ada kepuasan dari kesenangan itu. Tapi kalau saudara datang kepada Kristus, Dia memberikan damai dan sukacita yang sejati. Bukan cuma lahiriah, tapi dari dalam. Dan itu akan selama-lamanya, selama saudara tidak lalu lari ke dalam dosa dan sengaja hidup dalam dosa, maka itu akan terus memancar untuk selama-lamanya dan bisa saudara bagikan pada orang-orang lain. Dan saudara, kalau ayat yang digunakan oleh penafsir ini, ayat ini, memang ini kontras. Sekarang kita lihat ayat yang kedua yang dia gunakan, Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Akan diterima. Kenapa? Karena saat ini belum hari Pentakosta. Jadi saat ini masih termasuk perjanjian lama. Jadi hanya orang-orang tertentu yang punya Roh Kudus dan itu pun hanya untuk membantu mereka melayani. Tapi mulai hari Pentakosta, orang yang percaya akan menerima, karena itu dikatakan akan ya, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum dimuliakan ini dalam arti dia naik ke surga. Dia naik ke surga, baru Roh Kudus itu datang, 10 hari bedanya. Dan baru orang-orang yang percaya kepada Kristus betul-betul terima Roh Kudus. Dan yang percaya yang terima Roh Kudus itu dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup lakinya. Jadi kayak meluap begitu dan bisa disampaikan kepada orang-orang lain. Jadi saudara, penafsir ini menggunakan ayat yang di sini sebagai referensi. Kalau ayat referensinya itu benar, saudara ya. Tapi pada waktu dia menafsirkan bagian ini ya, bagian ini, dan itu dia ambil dari Yohanes pasal 2 ini, di mana air itu menjadi anggur dan itu dianggap sebagai kontras antara keadaan lama dan cara atau jalan yang baru, itu salah sama sekali. Cerita ini adalah cerita sejarah, saudara Yohanes pasal 2 ini ya. Betul-betul terjadi. Dan cerita sejarah tidak boleh disimbolisir model seperti itu. Jadi saudara, itu rumus hermeneutik. Ingat baik-baik, kalau saudara membaca suatu cerita sejarah, betul-betul terjadi, jangan saudara simbolkan ini simbol ini, dan sebagainya. Itu adalah penafsiran yang salah. Dan kalau saudara mendengar khotbah atau membaca suatu tulisan atau buku atau apapun, dan orangnya membahas cerita sejarah, tapi disimbolkan ini, simbolkan itu. Sekarang sudah mesti harus tahu. Itu adalah penafsiran yang salah. Tidak peduli kelihatan kreatif. Tidak peduli kelihatan bagus. Tapi itu adalah sesuatu yang sama sekali salah. Saya lanjutkan kata-kata dari penafsir yang sama, Bible Knowledge Commentary. Pada waktu pemimpin pesta itu mengecap anggur, dia mendapat itu lebih baik atau bagus, lebih bagus ya, dari yang telah ia minum sampai saat itu. Bertentangan dengan suatu kebiasaan umum dalam mana anggur yang terbaik diberikan pada awal dan anggur yang kualitasnya lebih rendah belakangan. Ia menegaskan bahwa anggur ini yang diberikan terakhir adalah terbaik. Ini kebiasaan umum, saudara. Anggur yang terbaik diberikan pada awal. Anggur yang kualitasnya lebih rendah itu diberikan belakangan. Saya tidak tahu istilah yang seringkali saya pakai itu istilah Jawa soalnya ya. Seringkali kalau makan itu lauk yang paling enak itu malah ditaruh paling akhir ya. Orang sini bilang, orang Surabaya bilang jaligong. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia itu apa. Pokoknya yang paling enak taruh belakang, baru dimakan terakhir. Seringkali nasinya dimakan dulu dan sebagainya, atau lauk yang kurang enak dimakan dulu, yang paling enak dimakan terakhir. Supaya terakhir enak, jadi klimaks itu senangnya tuh makan, puas makannya tuh enak sekali. Yang pasti juga kalau orang makan durian sudah ya, karena saya penggila durian. Saya bahkan pergi ke Malaysia untuk beli durian.
Dan kalau pergi ke sana, durian di sana tuh macamnya luar biasa banyak, dan macamnya itu ada katalognya sebetulnya ya. Bisa didapatkan dari Google. Durian ini cirinya bagaimana, durian ini cirinya bagaimana, warnanya bagaimana, enaknya bagaimana. Nah, yang paling dikenal tuh Musang King. Memang akhir-akhir ini muncul yang dianggap lebih terkenal dan jelas jauh lebih mahal, yang namanya Blackthorn. Nah, saudara, waktu belum ada Blackthorn itu, orang selalu mengatakan, kalau makan durian dan cari macam-macam, misalnya pertama sudah makan D24 atau IOI dan sebagainya, Musang King-nya itu taruh paling belakang katanya. Kalau itu yang paling enak. Kalau kamu makan Musang King-nya dulu, lalu baru makan D24, D24-nya enggak rasa apa-apa. Karena yang ini jauh lebih enak. Jadi kalau makan durian atau makan makanan biasa, yang paling enak ditaruh paling belakang. Tapi minum anggur ini bukan makan durian, saudara. Minum anggur ini saya sendiri bukan peminum anggur, sekalipun kalau minum ya pernah coba-coba sedikit-sedikit saja, tapi jelas bukan peminum anggur. Minum anggur itu rupanya kalau orang sudah minum lumayan cukup, saya tidak bilang mabuk ya, belum mabuk ya, tapi sudah cukup lumayan minumnya, maka daya kecapnya itu berkurang atau hilang. Sehingga dia tidak lagi bisa membedakan anggur itu enak atau tidak enak, bagus atau tidak bagus, dan sebagainya. Maka pada saat itu, ya apa gunanya dikasih anggur yang bagus, saudara? Maka bagian akhir justru dikasih anggur yang kualitasnya lebih rendah. Itu kebiasaan umum. Dalam pesta-pesta di sana, anggur yang terbaik disediakan pada awal, orang masih lidahnya, daya kecapnya seger, bisa betul-betul menikmati, waduh enak sekali. Dan setelah daya kecap berkurang, kualitas rendah ditaruh belakangan, toh dia tidak bisa rasakan enak atau tidak enak. Ya, jadi saudara saya baca sekali lagi ya. Bertentangan dengan suatu kebiasaan umum dalam mana anggur yang terbaik diberikan pada awal dan anggur yang kualitasnya lebih rendah belakangan. Ia menegaskan bahwa anggur ini yang diberikan terakhir adalah yang terbaik. Nah, sekarang perhatikan ini sekarang ya. Arti dari mujizat ini, mujizat di mana Yesus mengubah air jadi anggur, adalah bahwa kekristenan adalah suatu kemajuan atas Yudaisme. Ini jelas disimbolisir, saudara. Padahal ini cerita sejarah. Lalu dia terapkan lagi, Allah telah menyimpan karunia terbaik, yaitu anaknya, sampai sekarang. Tapi Yudaisme, itu ya karunia juga, saudara. Kan mereka diberikan Taurat itu sebenarnya karunia. Tapi karunia terbaik, anaknya, bisa ditaruh paling belakang. Pada zaman ya menjelang PB sebetulnya, Yesus mati baru masuk PB sebetulnya. Tapi pokoknya Yesus taruh belakang. Jadi ini arti simbolis yang dia tarik dari cerita sejarah di mana Yesus mengubah air jadi anggur, dan juga kebiasaan umum di mana anggur yang terbaik diberikan pada awal dan anggur yang kualitasnya rendah belakangan. Kalau ini malah tidak cocok sebetulnya ya. Ini Allah menyimpan karunia terbaik sampai sekarang. Jadi sebetulnya jadi anggurnya saja yang ditekankan di sini mestinya. Sama sekali tidak cocok, saudara. Cerita sejarah tidak boleh dilakukan penafsiran model semacam demikian. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh yang lain. Tapi sementara ini sekarang saya berikan penafsir yang lain, William Barclay. Dan sebelum pergi ke William Barclay, sudah perlu tahu ya, Bible Knowledge Commentary ini ditulis oleh seorang yang bernama John Walvoord. Dia itu pimpinan sekolah teologi ya, kalau saya tidak salah ya. Jadi orang tokoh dari dispensasionalis. Bagaimana seorang tokoh tidak ngerti hermeneutics, itu tidak masuk akal. Dia pasti pernah belajar hermeneutics. Lalu kalau begitu, kenapa tokoh itu menafsir model seperti ini? Jadi saudara, tidak peduli tokoh atau bukan tokoh.
orang bisa nggak tahu bagaimana lalu menerima atau membuat suatu tafsiran yang jelas-jelas salah. Karena itu hati-hati pada waktu saya mendengar omongannya tokoh. Seringkali kalau tokoh, dianggap pasti benar, tidak mungkin salah, dan sebagainya. Saudara, tidak ada pengkhotbah, pendeta, atau dosen teologi, atau apapun yang tidak pernah salah. Memang semua harus berhati-hati untuk tidak salah. Tapi mutlak tidak bisa salah, itu cuma Alkitabnya atau Yesusnya sendiri pada waktu mengajar. Jadi saudara, selalu hati-hati. Sekarang kita pindah kepada William Barclay. Nah, Barclay menafsirkan bagian berbeda, yaitu tentang 6 tempayan. Jumlah 6 itu dipersoalkan oleh dia. Di sana ada 6 tempayan. Dan atas perintah Yesus, air di dalam mereka berubah menjadi anggur. Nah, lalu dia katakan, menurut orang-orang Yahudi, 7 adalah bilangan yang lengkap dan sempurna. Dan 6 adalah bilangan yang belum selesai dan tidak sempurna. Ini lucu lagi, saudara. Jadi boleh jadi memang yang ditulis warna biru ini benar. Ada pandangan model seperti ini. Tapi ini diterapkan dalam cerita sejarah laki-laki, itu salah. Nah, ini kata-kata dia dalam menafsirkan. 6 tempayan itu mewakili semua ketidaksempurnaan dari hukum Yahudi. Nah, Yesus datang untuk menghentikan atau menyingkirkan ketidaksempurnaan dari hukum Taurat dan untuk meletakkan di tempat mereka, di tempat hukum Taurat itu, anggur yang baru dari Injil kasih karunia. Wah, ini repot ya. Jadi 6 dan 7. 7-nya mana? 7-nya tidak ada kok. 6 mewakili ketidaksempurnaan. Nah, 7-nya di mana? Saya melihat bahwa ini sebetulnya tidak cocok. Dia tadi bicara 6 dan 7. 7-nya mana? Yesus tidak mengubah 6 jadi 7. 6 tempayan air jadi 7 tempayan anggur. Tidak ada. 6 tempayan air menjadi 6 tempayan anggur kan? Nah, kalau 6 itu tidak sempurna. Ya anggurnya juga tetap 6 tempayan. Ya tetap tidak sempurna mestinya. Jadi ini sudah melihat bahwa ini sudah tidak cocok betulnya. Dibelokkan betulnya. Saya lanjutkan ya. Yesus mengubah ketidaksempurnaan dari hukum Taurat menjadi kesempurnaan dari kasih karunia. Nah kira-kira sempurnanya di mana? 7-nya di mana? Yohanes sedang memberitahu kita bahwa dalam Yesus ketidaksempurnaan telah menjadi kesempurnaan. Sebetulnya yang dia ajarkan, hukum Taurat tidak sempurna, dan Injil kasih karunia Yesus dan sebagainya itu yang sempurna. Sebetulnya itu benar. Tapi bahwa itu diambil dari penafsiran ayat seperti itu, sama sekali tidak cocok dan itu konyol total. Jadi tidak peduli menghasilkan ajaran yang bagus dan benar. Tapi pada waktu ajaran yang bagus atau benar itu ditarik dari ayat yang tidak seharusnya, yang sebetulnya tidak mengajarkan ajaran itu, kita harus melihat itu sebagai suatu kesalahan. Saya lanjutkan William Barclay-nya. Sekarang kita bisa melihat apa yang Yohanes sedang ajarkan kepada kita. Setiap cerita lah ini bahayanya. Setiap cerita memberitahu kita bukan tentang sesuatu yang Yesus lakukan sekali dan tidak pernah lakukan lagi. Tetapi tentang sesuatu yang ia sedang lakukan selama-lamanya. Ini teori apa? Saya tidak ngerti. Yesus memberitahu kita bukan tentang hal-hal yang Yesus lakukan sekali di Palestina. Tapi tentang hal-hal yang tetap dia lakukan sekarang. Dan apa yang Yohanes ingin kita lihat di sini, bukanlah bahwa Yesus suatu kali pada suatu hari mengubah sejumlah air dalam tempat-tempat menjadi anggur. Ya ingin kita melihat bahwa kapanpun Yesus datang ke dalam kehidupan seseorang, di sana datang suatu kualitas yang baru. Yang seperti pengubahan air menjadi anggur. Yesus kehidupan itu menyembuhkan atau membosankan. Pada waktu Yesus datang ke dalamnya, kehidupan menjadi terang atau segar dan hidup atau bersemangat dan menggairahkan. Yang dia katakan di sini nih,
Benar, saudara. Ya. Tapi ini diambil dari teks di mana Yesus mengubah air jadi anggur dan dia katakan itu bukan dilakukan sekali, dia lakukan terus, tapi lakukan terus dalam bentuk sesuatu yang simbolisir penyimbolisiran atau perohanian arti sebagainya. Ini tidak pada tempatnya sama sekali. Cuma ini benar, yang sekarang saya blok ya, tanpa Yesus kehidupan itu menjemukan atau membosankan. Saya tidak peduli saudara kaya. Saya tidak peduli sekitar saudara banyak teman. Dan saya tidak peduli saudara bisa menikmati makanan yang enak, bisa pergi ke luar negeri, bisa ini, bisa itu. Dan semuanya menyenangkan. Saya jamin di dalam hati saudara sendiri, saudara tahu. Tidak ada damai dan sukacita yang sejati. Sukacita cuma lahiriah di luar. Sangat sementara. Saya undang datang kepada Kristus. Nah, katanya Buckley, kalau pada waktu Yesus datang ke dalamnya, saudara datang dan percaya, dia datang ke dalam diri saudara. Kehidupan menjadi terang atau segar, dan hidup atau bersemangat dan menggairahkan. Ada sukacita, ada damai yang sejati, bukan cuma di luar, tapi betul-betul di dalam. Dan saya sendiri mengalami hal itu. Saya sudah berulang kali menyaksikan dulu SMA khususnya tuh, saya merasakan luar biasa. Terus ada kekosongan, kehampaan. Padahal saya hidup dalam keluarga yang lumayan, bukan sama sekali bukan miskin, berkecukupan. Saya bukan orang yang tidak dicintai. Saya bukan orang yang goblok di sekolahan. Ada orang-orang yang di sekolah itu kayak dibully terus oleh teman-temannya. Saya bukan termasuk orang yang seperti itu. Punya banyak teman, tapi aneh dalam sikon yang seharusnya ada kesenangan. Saya terasa kosong, gelisah, tidak damai. Kadang-kadang merasa seperti ada pisau yang mengiris-iris. Bahkan pada waktu saya ada dalam satu pesta yang seharusnya menyenangkan. Pada waktu itu saya tidak tahu apa. Tapi sudah pada waktu saya percaya Kristus, itu hilang. Itu akan kembali kalau saya berdosa secara sengaja, sadar, dan melawan Tuhan dengan sikap tegar tengkuk. Tapi kalau tidak akan kembali. Jadi saudara, sebetulnya bahkan dalam sikon pandemi ini, kalau saudara betul-betul punya Kristus, dan hidup sesuai firman Tuhan, makin tinggi kerohanian saudara, makin hebat iman saudara, makin taat saudara. Maka bahkan di tengah-tengah pandemi, kehidupan itu tidak menyembuhkan atau membosankan. Kalau sampai menyembuhkan, membosankan, dan terus terang saya masih merasakan, maka itu berarti atau iman, atau kerohanian, atau ketaatan, atau kedekatan dengan Allah. Semua itu kurang dalam itu saudara. Dan harus tertingkatkan. Kalau makin dekat dengan Tuhan, makin bisa ada damai di tengah-tengah badai. Kalau saya belum pernah merasakan, pertama-tama datang pada Kristusnya. Yang sudah percaya Kristus, tapi masih kok merasa bosan, jemu di tengah-tengah pandemi. Makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih banyak berdoa, lebih banyak belajar firman, lebih mentaati dia, lebih mendekatkan diri kepada dia. Introspeksi dan buang semua dosa-dosa saudara. Jangan keraskan hati. Kalau saya mengeraskan hati itu, dan bukan pandeminya, yang membuat hidup itu menjemukan dan membosankan. Jadi saudara, bagus bagian yang saya blok ini saudara. Tapi didapatkan dari teks yang sama sekali tidak seharusnya. Itu yang saya persoalkan. Sekarang pindah penafsiran yang lain saudara. The Bible Exposition Commentary. Injil Yohanes tidak seperti ketiga Injil yang lain. Berusaha untuk membagikan arti yang di dalam, arti rohani dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita, sehingga setiap mujizat adalah suatu khotbah dalam tindakan.
ngerti orang ini sedang mengigau atau bagaimana ya? Bagaimana atau dengan alasan apa dia membedakan Injil Yohanes dengan ketiga Injil yang lain yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dalam urusan seperti ini. Saya tidak melihat bisa dibedakan dalam arti ini. Dan saya tidak melihat dasar Alkitab apapun membedakan Injil Yohanes dengan ketiga Injil yang lain. Kalau Injil Yohanes berusaha untuk membagikan arti di dalam, arti rohani dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita. Sehingga setiap mujizat adalah khotbah dalam tindakan. Omong kosong. Dia memberikan kata-kata ini supaya membenarkan tindakan dia untuk merohanikan atau menyimbolisir. Tapi lucunya dia berkata, kita harus berhati-hati untuk tidak merohanikan peristiwa-peristiwa itu sehingga mereka kehilangan ikatan sejarah atau history mereka. Tapi pada saat yang sama, ini kata history ini harus saya tuliskan karena nanti ada permainan kata ya. Tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh menjadi begitu dibatasi pada sejarah atau history sehingga kita buta terhadap dalam kurung atau kurung buka ya, seperti A.T. Pierson dulu katakan, ceritanya, his story, dan history mirip sekali ya, ditambung S-nya dibuang satu, lalu menjadi history. Makanya di sini ada permainan kata yang hilang total kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan karena itu tadi kata history itu saya tetap tulis. Jadi saudara, memang dia katakan harus berhati-hati untuk tidak merohanikan peristiwa-peristiwa sehingga kehilangan ikatan sejarah. Tapi tidak boleh juga dibatasi pada sejarah sampai buta terhadap ceritanya. Saya anggap kata-kata itu bertentangan, tidak karu-karuan. Seandainya Tuhan kita mengkhotbahkan suatu khotbah setelah ia mengubah air menjadi anggur. Apa yang mungkin ia telah katakan? Ini lagi-lagi omongan konyol. Seluruh omongan dari penafsir ini yang biasanya seringkali bagus, ini konyol semua. Mengandai-andai apa yang kira-kira dia katakan, dia khotbahkan kalau seandainya setelah dia mengubah air jadi anggur lalu dia khotbah. Loh, enggak ada kok dikira-kira tuh bagaimana taunya. Ini omong kosong, saudara. Ya terus saya teruskan ya. Salah satunya, ia kan mungkin telah memberitahu orang-orang bahwa sukacita dari dunia selalu habis dan tidak bisa didapatkan kembali. Tapi sukacita yang ia berikan selalu baru dan selalu memuaskan. Seandainya Yesus khotbah setelah dia mengubah air jadi anggur, saya tidak percaya dia khotbahkan ini. Karena dia ini omong kosong dan ini didasarkan pada pemikiran dia yang tadi. Saya lanjutkan. Dalam kitab suci, anggur adalah simbol dari sukacita. Lihat Hakim-Hakim 9:13 dan Mazmur 104 ayat 15. Kalau saudara belajar hermeneutik, saudara akan tahu, saudara. Kalau anggur itu dalam satu ayat, satu teks, merupakan simbol dari sukacita, tidak berarti dalam teks yang lain juga seperti itu. Sebagai contoh, saudara, api itu bisa jadi simbol dari Roh Kudus, saudara. Jadi pada waktu orang-orang kepenuhan Roh Kudus, sebelumnya ada lidah api hinggap di kepala masing-masing. Lalu mereka terima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Jadi api bisa simbol Roh Kudus. Tapi pada waktu Sodom dan Gomora dihujani api dan belerang, kalau itu mau tetap diartikan simbol Roh Kudus, itu jadi gila, saudara. Jadi di sini dia berikan ayat di mana anggur merupakan simbol sukacita. Lalu di sini juga harus seperti itu. Ini nggak ngerti penafsiran apa ini. Saya lanjutkan. Dunia menawarkan yang terbaik pada awal. Nah, ini tradisi tadi ya. Anggur yang baik diminum pada awal ya. Dan lalu sekali kamu sudah terjebak atau mencandu, hal-hal mulai memburuk. Ini mungkin benar. Ini benar. Tapi diambil dari kebiasaan minum anggur yang terbaik lebih dulu dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada cocoknya. Tapi ini benar. Kamu hati-hati, saudara. Dengan tawaran dari dunia. Apakah itu uang? Apakah itu betul-betul candu dalam artian seperti ganja, ekstasi, dan hal-hal seperti itu, heroin?
Kelihatan bagus pada awal. Apakah cewek? Wah bagus, senang. Tapi pada waktu sudah terjebak mencandu, hal-hal mulai buruk. Ini beli terus ini ekstasi harganya mahal. Lalu uang yang mulai mula menyenangkan, makin lama makin wah, tambah enggak puas, kepingin lebih. Kita betul-betul terjebak dalam kehidupan yang enggak peduli apapun, cari duit. Enggak bisa tidak kita mulai meninggalkan Tuhan, dan enggak bisa tidak keadaan memburuk. Tetapi Yesus terus memberikan apa yang terbaik. Sampai suatu hari kita menikmati berkat terbaik dalam kerajaan kekal. Lukas 22 ayat 18. Tetapi Tuhan kita pasti mempunyai suatu pesan atau berita khusus di sini untuk umatnya Israel. Dalam perjanjian lama, bangsa itu digambarkan sebagai menikah dengan Allah dan tidak setia pada perjanjian pernikahannya. Yang memberikan ayat-ayat ini, anggur habis dan semua yang Israel punyai hanyalah 6 tempayan kosong. Kok bisa tahu-tahu orang yang pesta itu digambarkan sebagai Israel dari mana? Wakilnya tafsiran yang konyol semua. Mereka mempunyai air untuk pembasuhan, untuk pencucian luar atau lahiriah. Tapi mereka tidak bisa menyediakan apapun untuk pembersihan batin atau di dalam dan sukacita. Dalam mujizat ini, Tuhan kita membawa kepenuhan, di mana di sana ada kekosongan. Sukacita di mana di sana ada kekecewaan. Dan sesuatu di dalam untuk itu yang hanya bersifat lahiriah atau luar. Air untuk pembasuhan yang bersifat upacara. Kalau dilihat ayatnya, Hakim 9 ayat 13 ini juga sesuatu yang meragukan sebetulnya. Sekalipun memang ada kata-kata air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Tapi apakah air anggur di sini memang merupakan simbol sukacita? Karena kalau saudara baca konteksnya, silakan baca sendiri. Ini terletak dalam suatu perumpamaan sebetulnya. Jadi ditafsirkan seperti itu. Apa iya? Sekarang kita lihat Mazmur 104 ayat 15, dan anggur yang menyukakan hati manusia. Ya kalau ini masih mungkin, anggur bukan simbol sukacita, masih mungkin. Lalu Lukas 22 ayat 18, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi ini dilakukan oleh dia di dalam akhir dari perjamuan kudus itu ya. Dia tidak akan minum lagi anggur sampai nanti di surga ada pesta. Tanya persis seperti sekarang tentu saja tidak. Tapi saya tidak tahu, pokoknya itu penggambaran yang dari sesuatu yang kita tidak mungkin bisa mengerti. Sekarang Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadikan penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi memang ya, Israel itu mempelai perempuan. Dan Allah mempelai laki-laki. Yeremia 31 ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah sekarang menunjukkan ketidaksetiaannya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Lalu Hosea 2 juga menunjukkan ketidaksetiaan Israel. Ayat 4, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku. Dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan jinanya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenonku, minyak dan minumanku. Jadi saudara, ibu mereka melahirkan anak bukan dari suami yang sesungguhnya, tapi dia itu bersundal. Ya, ini tanya seperti itu jadi menunjukkan ketidaksetiaan Israel.
Kan saudara, kita melihat tafsiran dari orang yang sangat terkenal sebetulnya. F.F. Bruce ini sangat terkenal, tulis banyak buku, seharusnya punya pengertian yang sangat hebat. Tidak terhindar. Dalam teks ini, Yohanes 2, dia juga menafsirkan tidak karu-karuan. Air yang disediakan untuk penyucian seperti yang ditetapkan oleh hukum dan tradisi Yahudi, berarti seluruh kondisi atau keadaan lama dari upacara Yahudi yang oleh Kristus akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu menyimbolkan kondisi atau keadaan yang baru, seperti air dalam tempayan menyimbolkan kondisi atau keadaan yang lama. Sama seperti penafsir yang tadi, saya kira tidak usah saya berikan komentar lagi karena komentarnya sama. Tapi yang heran, F.F. Bruce ini orang yang biasanya ajarannya bagus sekali. Kenapa di sini bisa nafsir model seperti ini? Tidak ada masuk akalnya, tidak kalau dia tidak pernah belajar hermeneutics. Jadi ini menunjukkan ya, orang yang sudah belajar hermeneutics tidak berarti punya kekebalan sehingga tidak melakukan kesalahan di dalam penafsiran. Ini khususnya saya tujukan untuk orang-orang yang ikut kebaktian ini dan ikut kelas hermeneutik saya. Saya yang sekarang sedang ikut maupun yang sudah nonton videonya dan sebagainya. Kalau saudara belajar hermeneutik, apalagi saudara yang baru belajar ya. Ini orang seperti ini, F.F. Bruce dan John Walvoord tadi dan sebagainya, adalah orang-orang yang sudah lama. Dan pasti belajar hermeneutik. Tapi bisa nafsir tidak karu-karuan. Itu yang saya pernah katakan, hermeneutik itu gampang untuk dimengerti. Bukan sekali untuk diterapkan. Ada untuk diterapkan, tahu-tahu hilang semua. Dan kan itu harus sangat waspada dalam menafsir maupun dalam membaca buku atau menerima khotbah. Waktu saya melihat ini, saya langsung tahu, ini saya tidak peduli dia F.F. Bruce atau siapapun. Ini omong kosong. Ini tafsiran tolol. Sekarang J.C. Ryle. J.C. Ryle ini lagi, waduh, orang reform dan orang hebat. Anggota yang baik sampai sekarang. Suatu pernyataan atau pandangan praktis yang baik telah sering diajukan dari kata-kata dari pemimpin pesta ini. Dunia memberikan hal-hal terbaiknya. Seperti anggur yang terbaik. Mula-mula atau pertama-tama. Ya, diberikan pertama-tama yang terbaik ya. Dan hal-hal terburuknya paling akhir. Ini sama seperti ajaran tadi juga sudah ada. Makin lama kita melayani dunia, makin akan terbukti mengecewakan, tidak memuaskan, dan tidak enak pemberian-pemberiannya. Kristus di sisi lain memberi pelayan-pelayannya hal-hal terbaik mereka paling akhir. Mereka pertama-tama atau mula-mula mendapat salib. Perlombaan. Perlombaan itu kan setengah mati sudah ya, mesti ngoyo habis-habisan. Dan pertempuran lebih-lebih lagi. Bayangkan kalau pertempuran zaman sekarang, bom-bom meledak, bom-bom yang luar biasa. Ini pula lalu istirahat, kemuliaan, dan mahkota. Ini di surga. Tapi selama di dunia, salib pertempuran, kata-kata ini bagus dan benar. Seluruh kata-kata ini bagus dan benar, sebetulnya dunia memberikan hal-hal terbaik dulu dan sebagainya. Tapi lagi-lagi sudah diambil dari teks yang salah sama sekali, ini menjadikan ajarannya jadi kacau, tidak karu-karuan. Khususnya itu akan didapati benar pada kedatangannya yang kedua kalinya. Pada waktu itu, orang-orang percaya akan berkata tanpa keraguan, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang salah dan berguna. Lucu sekali kata-kata dari pemimpin pesta dikutip di sini menjadi kata-kata kita yang percaya pada saat Yesus datang kedua kalinya. Saya kok yakin pada saat dia datang kedua kalinya, saya maupun orang Kristen manapun termasuk J.C. Ryle sendiri tidak akan mengatakan kata-kata ini. Karena pada saat itu kita jelas sempurna dalam penafsiran.
Tidak mungkin menyalahgunakan kitab suci, apalagi diucapkan kepada Kristus yang datang untuk kedua kalinya. Konyol semua, saudara. Betul-betul mengherankan orang sekali. J.C. Ryle ini luar biasa. Pastirannya hebat sekali, seluruh Injil Yohanes dalam khotbah-khotbah yang saya sudah banyak menggunakan dia. Bagus sekali. Di sini konyol sekali. Sekarang Matthew Henry, wah laki-laki ini, orang ini kita sudah tidak perlu ragukan, kita sudah sangat banyak ketemu dia. Cuma Matthew Henry ini memang punya ciri khas justru dalam hal ini, keburukan. Dia selalu atau sangat sering, sama seperti Charles Haddon Spurgeon, selalu atau sangat sering merohanikan arti atau menyimbolisir apa yang seharusnya hurufiah. Itu ciri khasnya dia. Sehingga kalau Matthew Henry melakukan itu di sini, saya tidak terlalu heran. Ya, ini kata-kata dia. Permulaan dari mujizat-mujizat Musa adalah pengubahan air menjadi darah. Ini sesuatu yang bagi saya mengagetkan ya. Dia bagaimana dia bisa mikir untuk membandingkan mujizat Musa yang pertama, mengubah air menjadi darah, itu tulah pertama bagi Mesir ya. Ya bisa-bisanya mikir ke sana ya. Saya enggak mikir sama sekali. Tapi saudara pokoknya ini ya, permulaan dari mujizat-mujizat Musa adalah pengubahan air menjadi darah, Keluaran 4 ayat 9 dan 7:20. Nah, permulaan dari mujizat-mujizat Kristus adalah pengubahan air menjadi anggur. Yang secara tidak langsung menunjukkan perbedaan antara hukum Taurat Musa dan Injil Kristus. Kok bisa ini perbandingannya ini apa maunya saya tidak ngerti. Apakah air menjadi darah, mujizatnya Musa itu memang menjadi simbol dari hukum Taurat Musa, berdasarkan apa disimbolisir seperti itu. Lalu Kristus ubah air menjadi anggur, itu simbol dari Injil Kristus. Lagi-lagi dasarnya apa? Ini sama sekali nonsens. Ya. Dari hukum Taurat mengubah air menjadi darah. Hal-hal umum yang membuat nyaman menjadi kepahitan dan ketakutan. Berkat dari Injil, mengubah air menjadi anggur. Kreatif, harus diakui. Tapi salah. Hati-hati dengan ajaran yang kreatif. Tidak selalu yang kreatif salah. Calvin seringkali kreatif sekali. Spurgeon, Matthew Henry, dan banyak penasihat, banyak yang kreatif. Saya sering sekali. Heran. Kok bisa-bisanya mikir begitu? Itu kreatif dan bagus. Tapi di sini, kreatif tapi salah. Nah, kita harus membedakan. Kreatif yang bagus dan kreatif yang salah. Saya dalam seluruh khotbah ini saya tunjukkan salah. Kok rasanya negatif sekali, mau ajar yang benar. Saudara, kita memang perlu tahu yang benar. Tapi kita perlu tahu juga yang salah untuk menghindarkan dari kesalahan itu. Kalau saudara tahu uang yang benar, tapi saudara tidak tahu ciri uang yang palsu yang sekarang beredar, misalnya, maka saudara akan tertipu. Ajaran juga seperti itu. Ajaran benar, ya harus tahu. Tapi mempelajari ajaran sesat dan melihat kesalahannya di mana, itu penting. Kalau tidak, kita tahu-tahu disesatkan. Jadi itu yang sekarang ini saya lakukan. Saya tunjukkan dari banyak penasihat top. Ajarannya bagus. Didapatkan dari ayat secara salah. Dan karu-karuan. Sekarang nanti ada lagi, saudara. Metode yang umum adalah sebaliknya. Anggur yang baik dikeluarkan bagi keuntungan atau manfaat yang terbaik pada permulaan pesta. Pada waktu tamu-tamu bisa berpikir dengan baik dan mempunyai nafsu makan atau selera yang segar, dan bisa menikmati sepenuhnya, dan akan memujinya. Tetapi pada waktu mereka telah puas minum, pada waktu pikiran mereka sudah tidak bisa berpikir dengan baik, dan nafsu makan atau selera mereka sudah kurang bisa menikmati, anggur yang baik dibuang dari mereka. Yang lebih buruk akan disajikan pada saat itu. Lihatlah kesia-siaan dari semua kesenangan-kesenangan dari perasaan.
Mereka segera menyuplai secara berlebihan, tetapi tidak pernah memuaskan. Makin lama mereka dinikmati, mereka menjadi kurang menyenangkan. Memang kata-kata ini benar. Saya dapat kesenangan apapun, saya dapat lotre, ya, atau warisan, wih, miliaran. Saya melihat bulu tangkis kita yang juara Olimpiade, pasti hadiah 5 miliar. Hadiah ini. Senang bagi mereka? Oh pasti. Wah, bayangkan dengan 5 miliar bisa beli apa, saudara? Ya, kalau mereka belikan rumah saja yang harga 2 miliar, itu sudah lumayan. Sekalipun kalau mau mewah sekali ya nggak bisa. Lalu mereka bisa gunakan sisanya untuk jalan-jalan itu 3 miliar tuh taruh di bank. Ya bank sekarang bunganya sedang anjak, taruh tempat lain nggak tahu gimana. Atau mereka jadikan bisnis, dapat banyak. Dan itu cuma hadiah dari pemerintah. Masih ada lagi tambahan atau berapa. Pada waktu itu terjadi mereka, wah saya kok yakin senangnya luar biasa. Tapi coba tanyakan pada Alan dan Susi Susanti yang dulu sekali, tidak tahu berapa tahun yang lalu, pertama kali juara Olimpiade single laki maupun single perempuan. Waktu itu hadiahnya 1 miliar. Ada tambahan-tambahan yang lain. Apakah kesenangannya mereka yang dulu itu bertahan sampai sekarang? Saya kepingin tahu. Ya bakal enggak. Kalau dapat apapun secara berlebihan. Tahu-tahu orang gali-gali dapat. Barusan saya baca di nggak tahu apa itu, pokoknya di Google atau apa Facebook saya nggak ngerti. Orang gali dapat semacam batu permata yang gede sekali. Harganya berapa triliun begitulah. Karena puluhan atau ratusan kilo gitu, saya lupa. Gede terbesar di dunia. Bayangkan orang itu dapat sekian itu nggak dapat miliar, dapat puluhan atau ratusan, kalau nggak salah 150 triliun atau berapa saya lupa. Bisa dibuat untuk apa, saudara? Beli jet pun bisa. Jet pribadi, helikopter. Jangan ngomong mobil mewah. Beli rumah. Nggak satu dua, saudara. Mau beli di Pulau Jawa bisa, beli lagi di Pulau Kalimantan, beli lagi di luar negeri, beli di Singapura, beli di Hawaii, beli di Australia. Berapa banyak P. Tapi saudara, saya kepengen tahu berapa lama. 1 tahun mungkin masih senang. 10 tahun, saya kok yakin enggak. Makin lama mereka dinikmati, mereka menjadi makin kurang menyenangkan. Akhirnya jadi biasa-biasa saja. Orang pacaran juga begitu kan ya. Kalau pada waktu pertama jatuh cinta, wah, menggebu-gebu, wah, senangnya setengah mati. Rasanya makanan yang tidak enak pun terasa enak gara-gara pemikiran dengan pacar, jatuh cinta, dan wah, hebat. Tapi kalau pacaran sudah 3-4 tahun, 5 tahun, atau lagi sudah menikah, punya anak, coba dilihat apakah masih tetap senangnya. Tidak ada kemungkinan, saudara. Pacar yang tadi dicintai luar biasa dan menimbulkan wah kegembiraan bukan main. Kalau kok biasa-biasa saja ya kayak konco. Masih untung kayak konco, ada yang jadi kayak musuh. Lalu menjadi tidak menyenangkan, makanya jadi aku kok gak kerasan di rumah ya ketemu orang ini terus.
kepingin keluar terus, kepingin menjauhi, kepingin cari orang lain, dan macam-macam hal yang lain. Caranya benar, tapi lagi-lagi diambil dari teks yang sama sekali tidak cocok. Kalau saudara, Israel mengatakan ayat 10, kata-kata dari kalimat ini tidak boleh ditekankan dengan terlalu keras supaya mengeluarkan dari mereka suatu arti rohani. Saya nggak ngerti dia bisa ngomong seperti ini dalam tafsirannya tentang ayat 10 ini. Saya kira ayat 10 itu kata-kata dari pemimpin pesta itu. Sementara tadi Israel sendiri mengatakan seperti ini. Berarti dia tidak lupa prinsip ini. Dia bisa mengatakan kata-kata ini. Kata-kata dari kalimat ini tidak boleh ditekankan dengan terlalu keras supaya mengeluarkan dari mereka suatu arti rohani. Ini benar kalau ini. Tapi mengapa gerangan dia tadi di sini memberikan arti rohani? Coba lihat ya. Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Suatu pernyataan atau pandangan praktis yang baik telah sering diajukan dari kata-kata dari pemimpin peta ini. Dunia memberikan hal-hal terbaiknya seperti anggur terbaik dan sebagainya. Itu saudara. Dia tuh bilang, di sini kata-katanya tidak boleh ditekankan terlalu keras supaya mengeluarkan dari mereka suatu arti rohani, sementara dia memberikan arti rohani itu. Ini seakan-akan mengatakan jangan goblok, tapi dia sendiri goblok. Calvin tidak memberikan tafsiran apa-apa yang salah. Jadi saya tidak mengerti dia. Saya ambil kata-kata dari Lansky. Lansky ini seorang Armenian garis keras kan. Tapi ya jadi dia sama seperti Adam Clark, Armenian garis keras, tapi dua-duanya adalah orang-orang yang sangat terpelajar. Jadi jangan dibandingkan dengan orang Armenian di Indonesia ini model kayak beliau itu. Saya beberapa hari terakhir nonton khotbahnya dia karena diberikan oleh seseorang dan saya pikir ini khotbah apa? Ini dia ngajari di kelas ya sebetulnya. Ngajar di, saya kira sekolah teologianya dia. Karena dia bicara tentang adanya tugas dan sebagainya, adanya ujian. Jadi rupanya yang diajari kelas teologi, kelas sekolah teologianya dia. Saya lihat ajarannya, aduh orang ini belajar apa, tapi punya gelar doktor apapun, ajarannya betul-betul sampah, tidak karu-karuan. Belum lagi pendeta Yusuf BS, dia tidak pernah sekolah teologi ya. Ajarnya dari dulu saya sudah mengenal, ini Armenian yang gak terpelajar. Tapi Adam Clark Lansky ini beda sama sekali. Ini Armenian yang terpelajar. Tetap saja dalam hal-hal yang berurusan pertentangan Armenianisme dengan Calvinisme, mereka seringkali kacau balau dan lucu. Tapi dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan hal-hal itu, seringkali mereka memang memberikan penafsiran yang menunjukkan pengetahuan yang luar biasa. Dan dalam hal ini, Lansky bukan cuma memberikan hal yang bagus, tapi dia memberikan argumentasi yang sangat kuat yang menunjukkan kesalahan dari semua penafsiran-penafsiran di atas tadi yang merohanikan atau menyimbolisir apa yang seharusnya bersifat jasmani atau bersifat hurufiah, tapi disimbolisir atau dirohanikan atau apapun. Mari kita lihat kata-kata Lansky ini ya. Kata-kata dari pemimpin pesta itu sangat sering dialegorikan. Sangat benar. Itu heran saya. Kenapa gerangan di bagian ini kok begitu banyak yang mengalegorikan? Selama saya
belajar Alkitab, eksposisi dan sebagainya ya. Seingat saya menemukan 2 tempat di mana bahkan orang-orang hebat mengalegorikan atau merohanikan, padahal itu sebetulnya arti hurufiah. Saya tunjukkan ayat yang pertama sebelum saya, ya yang ini yang teks pertama ya. Ini teks kedua ya yang saya temukan ya dalam pasal 2-nya. Saya baru tahu kalau ini begitu banyak yang menafsirkan ngawur. Nah kalau mau tahu teks yang pertama saya tunjukkan ya. Yohanes pasal 13. Sebetulnya ayat 30 nih ya. Tapi saya baca mulai di sini supaya sudah melihat konteksnya ya. Ayat 21 ya. Sampai ayat 30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi dia mengatakan ada pengkhianat. Ya, murid-murid keheran sudah ya, bingung mereka. Murid-murid itu memandang seorang pada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, ini Rasul Yohanes ya, bersandar dekat kepadanya sebelah kanannya. Kalau ingat saya sudah pernah jelaskan kalau duduk makan Paskah itu mereka tidak duduk di kursi seperti kita, tidak pernah ada yang seperti itu. Tapi duduk di ya seperti bantalan tipis, lalu ada meja yang rendah dan duduknya tuh miring begini ya. Lalu sikutnya tuh disandarkan pada meja yang rendah itu dan orang sebelah sini miring, orang sebelah kanannya miring ke Asia. Semua miring sebelah kiri begitu. Kanannya berarti Rasul Yohanes itu tuh bersandar ke Yesus, berarti dekat ke dada Yesus ya. Nah, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Nah, karena kepalanya bersandar ke Yesus dekat, maka dia paling gampang untuk besek, langsung ngomong besek-besek tanpa yang lain bisa dengar. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, saudara, apakah pada waktu dia memberikan ini untuk menjawab Rasul Yohanes? Rasul Yohanes sekarang tahu siapa yang mengkhianati? Ada pro kontra, tapi rasa-rasanya tidak tahu. Karena ya kata-kata Yesus itu perlu diuraikan dan saya tidak mau menguraikan di sini karena waktunya akan banyak sekali. Tetap tidak akan orang itu bisa ngerti siapa. Yesus memang tidak mau memberitahu. Karena kalau Yudas diketahui sebagai pengkhianat, yang 11 akan bunuh dia saat itu. Lalu ayat 7, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu pada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau membeli apa-apa kalau orang miskin. Nah, sekarang penekanan saya pada 30. Ya, ini yang ditafsirkan tidak karu-karuan dan saya heran mengapa ini ditafsirkan tidak karu-karuan. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Pada waktu itu hari sudah malam ini kan rupiah ya. Memang malam. Dan seluruhnya ini cerita sejarah. Seharusnya diartikan rupiah. Tapi aneh, pada waktu menafsirkan bagian ini, pada waktu itu harus sudah malam. Begitu banyaknya penafsir. Nah, saya sampai heran, apa anehnya bagian ini? Kok
Banyak penafsir, nafsirnya menyeleweng, ngawur, tidak karu-karuan. Caranya bagaimana? Mereka berkata, pada waktu itu hari sudah malam. Dan malam juga di dalam hatinya Yudas. Yudas pergi ke kegelapan. Dan hatinya juga menjadi sangat gelap. Sebab ayat ini begitu banyak ditafsirkan tidak karu-karuan. Waktu saya eksposisi Injil Yohanes 13:30, saya berikan sederetan penafsir yang menafsirkan ini tidak karu-karuan. Silakan saudara baca eksposisi saya, ada di Facebook, ada di web, tentang Yohanes 13:30. Harusnya tidak boleh disimbolisir, tidak boleh dirohanikan. Ini hurufiah, karena ini adalah cerita sejarah. Dan saya juga merasa aneh tentang Yohanes 2 ayat 11. Waktu saya mempelajari ini, saya heran. Nah, ini teks yang kedua yang dialegorikan tidak karu-karuan. Dan disimbolisir tidak karu-karuan. Kenapa gua ini? Mungkin ada lagi yang lain, saya tidak tahu. Tapi selama ini puluhan tahun saya belajar, dua ini yang secara aneh ditafsirkan secara tidak karu-karuan seperti tadi itu oleh sangat banyak penafsir. Saya tidak tahu apa istimewanya. Saya sudah kembali sekarang saudara kepada kata-kata manusia. Kata-kata dari pemimpin pesta itu telah sering dialegorikan. Anggur yang lebih buruk dibuat jadi berarti semua yang dunia tawarkan kepada kita. Jadi ini bukan penafsiran Lansky, yang menunjukkan penafsiran salah dari orang-orang lain. Atau juga semua yang Yudaisme yang palsu pada saat itu tawarkan. Yang sangat baik yang Yesus ciptakan dibuat jadi berarti Injil dan kekayaan dan sukacitanya yang sejati. Dia lalu berkomentar, teks itu sendiri tidak mengisikan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dia tidak setuju. Sekarang saudara, bagusnya dari Lansky bukan hanya tidak setuju dan dia mendeteksi kesalahan penafsiran itu, tapi dia memberikan suatu dasar yang saya pun tidak mimpi bisa menemukannya sendiri. Ini kata-kata dia. Perkataan pemikiran-pemikiran ini didasarkan pada kata-kata pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu yang setelah mengetap anggur yang Yesus ciptakan, lalu panggil mempelai laki-laki dan katakan, orang biasanya hidangkan yang enak dulu, baru belakangan yang tidak enak. Menyimpan anggur yang sampai sekarang. Tapi pemimpin pesta, karena mereka yang orang Yahudi, ya pemimpin pestanya rasanya mestinya Yahudi juga. Dari perkataan pada mana pemikiran-pemikiran ini didasarkan, bahkan bukan suatu perkataan dari Kristus. Karuan kalau itu omongannya Kristus, itu bukan omongan Kristus, bukan omongan Rasul Yohanes. Itu Rasul Yohanes mencatat omongan dari seorang Yahudi biasa, seorang pemimpin pesta yang bukan ahli teologi, bukan rohaniwan, bukan apa-apa. Itu adalah perkataan tapi dari seorang Yahudi biasa. Dan dia bukan sedang khotbah atau apapun. Dia mengucapkan satu komentar yang bersifat umum. Dia mengucapkan satu tradisi umum. Biasanya kasih yang bagus dulu, yang belakangan, yang baru, yang kurang bagus. Lah kok perkataan dari orang seperti ini, orang biasa, seorang Yahudi, bukan rasul, bukan tokoh agama, bukan Yesus, kok bisa dijadikan dasar dari ajaran, oh Yudaisme digantikan dengan Injil dan semua yang lain yang omong kosong itu dari mana? Lucu sekali. Lalu dia tambahkan alegori, khususnya dalam khotbah, dengan mudah mengarahkan ke arah yang salah. Itu hanya memaksakan secara ekstrem pemikiran-pemikiran kita sendiri pada kata-kata dari tulisan kudus itu jelas maksudnya Alkitab atau firman Tuhan. Jika itu digunakan dengan cara apapun, itu harus digunakan dengan kehati-hatian yang besar
Dan selalu dengan cara sedemikian rupa, sehingga pemikiran-pemikiran kita sendiri tetap membedakan secara jelas dari apa yang firman tertulis betul-betul nyatakan. Yang bagian akhir ini kok agak nggak senang saya. Jika itu digunakan dengan cara apapun, itu harus digunakan dengan kehati-hatian yang besar. Menurut saya, mutlak tidak boleh, titik. Jadi kalau saya katakan saya setuju dengan J.C. Ryle di sini, tapi kan lebih baik saya hapusnya mengingat dia ngomongnya pro kontra ya, di sini kelihatannya benar omongannya, tapi di atas tadi omongannya dia justru merohanikan. Betul, memang saya setuju dengan Lansky. Konsep yang banyak di atas itu. Semua mengalegorikan, menyimbolisir, merohanikan secara tidak pada tempatnya. Mungkin kata-kata mereka bagus dan benar. Yudaisme ini ajaran lama buruk. Injilnya benar. Itu benar. Tapi didasarkan pada atau didapatkan dari ayat yang tidak cocok sama sekali. Ini sama sekali tidak pada tempatnya. Dan yang seperti ini banyak, bukan main jelas. Itu ada dua hal yang menunjukkan kesalahan penafsiran mereka. Yang pertama sudah saya katakan pada awal ya. Suatu cerita sejarah tidak boleh dialegorikan atau disimbolisir. Tapi harus diartikan secara hurufiah. Lain lagi kalau cerita sejarah itu diartikan sebagai suatu tipe typology. Seperti peristiwa ular tembaga. Itu kan cerita sejarah. Tapi yang 3, 14, 15, sama setelah Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga anak masih ditinggalkan supaya orang yang percaya kepada dia tidak binasa dan sebagainya. Nah, saudara, jelas Alkitab sendiri akan menyimbolisir. Itu bukan menyimbolisir. Yang cerita ular tembaga, cerita sejarah, itu tipe. Ularnya ditinggikan. Yang memandang sembuh. Tipe dari apa? Dari Yesus. Dia juga ditinggikan. Nah, cuma ditinggikan ini ada yang menafsirkan berbeda. Ada yang mengatakan Yesus ditinggikan itu disalib. Kalau disalib itu kan lebih tinggi dari orang lain. Tapi Calvin berkata, ular tembaga itu ditinggikan supaya semua orang bisa melihat. Jadi kalau kita mau orang melihat Yesus, Yesusnya diberitakan dalam Injil. Itu maksudnya ditinggikan. Ya, apapun. Tapi pokoknya diartikan seakan-akan sebagai simbol. Tapi itu bukan simbol. Itu tipe. Dan Yesusnya menjadi antitipenya. Imam itu tipe. Yesus menjadi antitipenya. Domba. Itu sejarah mereka betul-betul membeli domba. Sapukan di ambang pintu. Yesus menjadi antitipenya. Kalau tipe boleh. Tapi mereka tadi ini semua bukan tipe. Penjual jual itu sama sekali bukan tipe. Betul. Kalau ini cerita sejarah dan itu bukan tipe, harus diartikan secara hurufiah. Ini hukum dalam hermeneutik. Tapi memang contoh-contoh pelanggaran terhadap hukum hermeneutik ini sangat banyak. Dan saya berikan ini jadinya kelas hari ini kayaknya saya mengajar hermeneutik. Coba saya melihat banyak ajaran yang kelihatan bagus dan kelihatannya kreatif, tetapi salah. Yang sangat banyak dan sudah sering saya buat sebagai contoh ya. Musa dengan semak duri yang menyala tapi tidak terbakar itu ya. Kalau Keluaran 3:1-5, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimak ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah.
Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ingat ya, ini zaman perjanjian lama di mana penghormatan terhadap Allah itu dilakukan secara jasmani, secara lahiriah. Nanti kalau dalam zaman perjanjian baru secara rohani. Jadi penanggalan kasut ini sebetulnya ini sesuatu yang betul-betul terjadi di hurufiah. Kamu datang pada tempat yang kudus, di mana Allah itu hadir, maka disuruh kasih penghormatan hurufiah jasmani, tanggalkan kasut. Tapi bagaimana orang-orang dalam tanda petik yang kreatif itu menafsirkan? Mereka mengatakan kasut itu simbol dari dosa. Saya kok kepingin tahu dilihat dari ayat mana kasut simbol dosa. Dan seandainya ada ayat yang menunjukkan kasut simbol dosa, itu berlaku untuk ayat itu dan tidak bisa diharuskan berlaku untuk ayat ini. Dan lucunya saudara, mereka berkata kasut simbol dosa. Jadi mau mendekat kepada Tuhan, dosa ditanggalkan. Dosanya dibuang. Lah kita mesti mikir ya, ini Musa ini menggembalakan kambing domba sampai jauh sekali. Dia kan pasti setelah itu pulang ya. Pulangnya jauh sekali. Tadi mendekat, tanggalkan kasut. Waktu pulang, dia pakai lagi kasutnya atau telanjang kaki terus. Kasutnya dibuang selama-lamanya begitu. Saya kok yakin dia tidak mungkin saudara jalan pakai kaki telanjang. Dia ambil kembali kasutnya. Nah, ajaran tadi jadi apa? Oh, kalau mau mendekat pada Tuhan, tanggalkan dosamu, buang dosamu. Kalau kamu meninggalkan Tuhan, jadi waktu mau datang kebaktian misalnya, buang dosa. Tapi saat selesai kebaktian, kita meninggalkan Tuhan. Maka, ya ambil kembali dosamu. Begitu. Ajarannya kan jadi konyol. Jadi, kreatif ini selalu biasanya kalau kita bisa menganalisa, penafsiran kreatif ini mesti kelihatan kegilaannya. Tidak bisa tidak. Sekarang poin kedua, contoh kedua. Murid-murid menangkap ikan atas petunjuk Yesus dan mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Yohanes 21 ayat 5-11. Ini saya dengar waktu itu saatnya seminari Alkitab Asia Tenggara mengundang orang kalau tidak salah dari Taiwan atau mana, pokoknya dari luar negeri. Dan orang itu berkhotbah mengajarkan ayat ini. Yohanes 21 ayat 5-11. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya, api arang dan di atapnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah, pengkhotbah itu menafsirkan ikan sebagai bangsa. Lalu saudara, dia hitung bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Bangsa dia khotbah itu ya. Dan dia mendapatkan jumlah 158. Nah, cocok. Dia katakan,
oh ini Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Saat itu belum bersatu ya. Lalu Korea Utara, Korea Selatan. Itu Jerman Timur, Jerman Barat, dan apalagi saya lupa negara-negara yang mestinya satu tapi dipisahkan oleh perang dan sebagainya. Jadi setelah yang Vietnam Utara Selatan jadikan satu, Korea Utara Selatan satu, Jerman Timur Barat jadikan satu, dan macam-macam jadi satu, akhirnya cocok 153 ekor. Jadi para murid menjala manusia, dapat semua bangsa di dunia. Lalu api arang yang di atasnya ada ikan. Ini simbol dari Israel. Israelnya menderita. Sendiri mengatakan mereka kebobolan dengan orang yang khotbah model seperti ini. Kalau seperti itu, lalu roti ini simbol apa? Dan kalau ini ikannya dipanggang, itu Israel menderita. Padahal Yesus berkata, bawalah beberapa ikan. Tidak mungkin semua 153 dipanggang, semua siapa yang makan. Bawalah beberapa. Lalu bangsa yang mana itu? Lalu sisanya diapakan? Dijual. Lalu artinya apa? Mau lihat ya, selalu penafsiran kreatif itu pada kita analisa dan kita tarik terus semua, hubung-hubungkan, menjadi kacau. Ya karu-karuan konyolnya. Contoh yang ketiga, orang sakit kusta. Ini saya kira nggak usah saya bacakan, Lukas 17, 11, 19. 10 orang yang sakit kusta, semua disembuhkan. Hanya satu yang kembali memuliakan Tuhan atau bersyukur. Dan dia itu adalah seorang Samaria. Nah, orang menyimpulkan kusta sebagai dosa. Dan ini laki-laki sangat banyak, saudara. Sangat banyak yang menyebutkan kusta sebagai dosa, semua dihantam kromo seadanya orang kusta sebagai dosa. Dan ini yang tadi sudah saya katakan, tidak usah saya ulangi, Yudas Iskariot yang pergi pada malam hari dan pakainya. Lalu ya, teks yang sedang kita bahas. Tapi ini ada hal yang baru. Ini Yusuf Roni yang saya pernah dengar. Tapi ya saya maklum lah. Karena pada waktu Yusuf Roni mengkhotbahkan ini, dia itu saya kira baru keluar penjara atau apapun lah. Dia tidak sekolah teologi, tidak apa. Dia nggak tahu kalau dia sekarang bagaimana. Tapi maksud saya kalau tidak sekolah teologi, dia tidak ngerti cara penafsirannya. Itu masuk akal. Yusuf Roni ini dialegorikan juga, tapi dengan cara berbeda dengan semua penafsir tadi. Kita baca saudara Yohanes 2-3 ini pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata padanya mereka kehabisan anggur. Lalu Yusuf Roni itu khotbahnya itu mengatakan anggur itu simbol dari cinta. Bisa diambilkan ayatnya dari Kidung Agung dan sebagainya, saya pikir ada. Tapi bahwa di sana berarti begitu, tidak berarti di sini berarti begitu. Dan dia lalu berkata, banyak orang menikah pada hari ketiga, pada bulan ketiga, pada tahun ketiga, cintanya habis. Padahal seperti Yesus memulihkan cinta. Pertama salahnya adalah anggur yang hurufiyah ditafsirkan sebagai simbol dari cinta. Kedua, kok dia tahu-tahu bilang pada hari ketiga kehabisan anggur itu apa, saudara? Kehabisan cinta. Pada hari ketiga itu bukan bicara kehabisan anggurnya. Ada perkawinan di Kana, ini sudah saya jelaskan, saya kalau tidak salah pada khotbah pertama dari seluruh seri ini.
ini diambil sejak Yesus dalam Yohanes 1 akhir ketemu dengan Nathanael dan sebagainya itu. Jadi tidak ada urusan dengan hari ketiga mereka kehabisan anggur. Tidak ada itu. Ya saudara, ini alasan suatu cerita sejarah tidak boleh dialegorikan atau disimbolisir. Harus diartikan secara rupiah. Dan yang kedua, seperti yang sudah saya berikan, poin B, Lenski secara hebat menunjukkan bahwa kata-kata yang dialegorikan oleh para penasihat di atas itu bahkan bukan kata-kata Yesus. Bukan juga kata-kata Rasul Yohanes atau Rasul yang manapun atau ahli-ahli Taurat atau tokoh-tokoh Yahudi, tidak ada. Tetapi kata-kata dari pemimpin pesta yang adalah seorang Yahudi biasa, dan dia juga bukan khotbah, dia sedang memberikan suatu komentar berdasarkan kebiasaan umum pada saat itu di sana. Bagaimana mungkin kata-kata dari orang itu diartikan seperti itu? Dia tidak sedang berkhotbah, bicarakan firman atau apapun, hanya beri komentar berdasarkan tradisi saat itu. Tapi diartikan secara rohani jadi ajaran firman. Konyolnya bukan main. Jadi di sini ya, Lenski bukan cuma bagus dalam hal dia tidak setuju. Dan dia berani melawan arus. Saya yakin orang ini karena orang terpelajar, dia pasti banyak baca. Dia melihat memang banyak orang dalam teks ini mengalegorikan, menyimbolisir, merohaniakan arti dan pakainya. Dan dia tidak takut melawan pandangan dari banyak orang. Saya juga tidak takut melawan pandangan banyak orang. Saya ambil pusing, Desira dan sebagainya, Barclay seringkali saya pakai. Mereka orang-orang yang sebetulnya punya kehebatan yang tertentu, bahkan juga John Walford dan sebagainya, Matthew Henry. Tapi di sini mereka harus dinyatakan sebagai salah. Saya berdoa supaya semoga dengan penjelasan semua ini membantu saudara dalam setiap kali saudara mendengar firman Tuhan. Melalui khotbah atau membaca buku atau tulisan, atau membaca suatu ya lapak di Facebook atau dimanapun, di web, dan macam-macam ajaran dari siapapun. Ingat, kreatif belum tentu benar. Ingat, orang hebat, tokoh, belum tentu ajarannya tidak salah. Dan ingat, rumus hermeneutik ini. Cerita sejarah, kecuali kalau itu tipe lain, tapi kalau tidak boleh disimbolisir, dialegorikan, atau dirohanikan. Itu tidak peduli jadi ajaran bagus, tetap adalah suatu cara penafsiran yang salah. Tuhan berkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Sekalipun boleh dikatakan kami belajar hermeneutik dalam eksposisi Yohanes pasal 2 ini. Tapi itu tetap merupakan sesuatu yang penting karena sangat banyak orang melakukan hal seperti itu. Biarlah ini menjadi pemicu bagi orang-orang yang tidak pernah belajar hermeneutik untuk mau belajar. Sehingga tahu bagaimana mendeteksi suatu kesalahan. Dan juga bagi yang sudah belajar untuk sadar bahwa sekalipun tahu, belum berarti bisa menerapkan. Seperti para penafsir yang tadi, yang jelas-jelas mereka pasti pernah belajar hermeneutik, ternyata tetap memberikan tafsiran yang bertentangan dengan hukum hermeneutik. Memberikan kami hikmat Tuhan. Bukan hanya mengerti hukum hermeneutiknya, tetapi kemampuan menerapkannya dengan baik. Sehingga dengan demikian kami mendeteksi ajaran yang salah dan bisa menolaknya, tidak menerimanya,
dan menerima hanya yang ditafsirkan secara benar. Kami masih tetap ingin melanjutkan eksposisi tentang teks ini. Kiranya Engkau memimpin menolong hamba-Mu dalam persiapan dan penyampaian, dan kami semua dalam mendengar sampai teks ini bisa selesai dan berganti dengan teks yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.